Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tadi pakai standar tinggi Ustaz, ternyata tidak bisa. Kayaknya pakai standar yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, para bini sepuh, mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, utamanya kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Fauzi Sa'dullah, Ketua Pengajian Samawa, yang kita banggakan bersama. Kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan tetap iman wal Islam, selalu sehat lahir batin, barokah panjang umur fi taatillah, dan diberikan Allah rizki yang halal barokah serta istiqomah. Panjenenganipun owner rumah makan Terak Bulan Bapak Haji Gunawan Wibisono. Mohon maaf kalau saya keliru menyebut, betul nggih? Kok baca nggih ya? Saya kira orang Jawa. Bismillah. Yang kita hormati bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Alif Nur. Saya sudah dapat bocoran tadi suratnya. Dan yang terakhir beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Zainal Alim beserta segenap para ibu nyai dan jamaah pengajian Samawa yang sangat dimuliakan oleh Allah, cantik-cantik insyaallah lahir batin, siap insyaallah menjadi ahli surga yang akan membawa diri, keluarga, anak-anak dan masyarakat menuju ridho dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebetulnya saya ini mau menjawab pantun, tapi saya sadar suara saya lagi kacau. Maunya saya mau menyanyikan itu pantun janda dalam kolam. Mohon maaf. Ya Allah ya Rabbi subhanallah. Itu pertamanya gimana Bu lagunya itu yang ikan dalam kolam itu? Oh, bila ingin melihat, maksudnya aku tidak begitu. Bila ingin mencapai rumah tangga bahagia, sudah tidak bisa diteruskan Pak. Nanti saja. Alhamdulillah. Malam hari ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita dibarokahi oleh Allah taala. Saya kemarin diberi tema. Temanya apa kemarin tuh Pak Yai Fauzi? Apa temanya kemarin tuh? Keharmonisan lupa. Nggih. Harmonisan hubungan keluarga.
Oh, keharmonisan hubungan yang harmonis antara mertua dan menantu. Soalnya kita kan sering, saya pernah praktek di pengadilan agama waktu S1 dulu, Masya Allah. Itu ada orang bercerai gara-gara dia nggak cocok sama mertuanya, atau dibalik, mertuanya nggak cocok sama mantunya. Kemudian kejadian viral di Lombok, seorang mertua na'udzubillah berzina dengan menantu laki-lakinya. Tapi tidak jarang juga mertua dan menantu saling sinkron jadi satu. Masya Allah. Lah ini memang judul ini, tema ini memang cocok sekali. Karena kalau kita bicara keharmonisan hubungan mertua dan menantu, itu menyangkut diri kita. Yang pertama, hadis dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang meskipun tidak ditujukan untuk itu, tapi bisa dipakai. Laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mengasihi yang kecil atau yang muda atau yang lemah, dan yang muda atau yang masih sehat ini tidak menghormati kepada orang yang tua. Itu terjadi kemarin tuh waktu hari raya. Kita tidak usah menyalahkan media sosial, tidak usah menyalahkan HP. Memang agak bergeser. Kalau dulu malam hari raya itu di tempat saya, Masya Allah, anak-anak yang dirantau dengan menantunya yang dirantau itu datang hari raya. Malah kalau malam hari raya itu nyembelih ayam sendiri, nggak mau beli ayam yang di pasar-pasar. Jadi malam takbiran sambil mendengarkan takbir sambil ada buin bulun aja. Yang di masjid adzannya enak, takbirannya enak, tapi kita nirukan, hati terharu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang sini nirukan air pada mosok cekel. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kakak metak dateng yang lekas sedianin pun tengah aja melenengi rumah makan terah bulan. Masya Allah, Masya Allah. Itu kalau dulu tiba-tiba anaknya masih di pertigaan itu, Pak Haji sudah teriak-teriak, Ma, Ma. Suaranya kacau ini. Begitu datang lengkap bawa kardus oleh-oleh, Masya Allah. Salaman tuh bener salam laberen. Ada laman, ada lemeknya, bukan lemek gombal, tapi lemek uang. Dan ketika orang tua, jangan diberi 5 juta kok ndak syukur. 50.000 sebangkalan diberitahu semua. Alhamdulillah, anakku sudah baik, Mbak. Kenapa, Dek? Aku diberi uang berapa? 50.000 setiap hari. Enggak, setahun sekali ya. Itu terus sampai saat doanya, ya Allah nak, aku kok sudah diberi ini, istrimu sudah dibelikan, sudah nak, anakmu sudah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan nak diterima amalmu, mudah-mudahan nak diterima puasamu, jauh dari musibah, semak rezeki, menterduli lunas kredit sepeda anak. Itu kalau yang berdoa orang tua, dawanya Nabi, doaul walid liwaladihi
kadu'ain nabi li ummat. Doa orang tua pada anaknya itu sama dengan doa Nabi kepada umatnya. Jadi jelas hasil. Makanya kalau dilihat ukuran dari sini, Masya Allah, itu dalilnya ada nih Pak Yai, boleh ya, tapi pakai lagu. Boleh ya, Ustaz maaf ya, ini suaranya kan rusak. Dalilnya itu ada. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Diruri 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 ruri roring dililililil, itu musiknya. Ya kalau suara saya ini biasa kan di lapangan. Jadi kalau di sini saya engker itu rusak semua ini. Jadi mesti bagaimana? Diluaskan aja ya. Bismillah. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Lama-lama saya malu. Amin malam-malam. Mau diteruskan Bu? Mau dilanjut? Bagaimana yang belakang? Oke? Bila kau sayang, belum. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh, wah, mirip akademi dangdut kalau begitu, pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu, bukannya gunung. Nah ini loh maksudnya. Aku mesti nyongko iso ini. Tempat kau meminta bukan lautan. Pokoknya tarnya gini ya. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu. Jua musiknya gini, tiring ting ting, tiring ting ting, pegel lagi. Insyaallah. Lo ini mempengaruhi seluruh kehidupan. Mengapa jadi doa tidak terkabul, cita-cita tidak terlaksana, sulit melaksanakan hidup, semua balak sulit terhindar? Salah satunya karena kurang doa ini. Kurang doa ini. Makanya kalau ada sesuatu masalah, waduh setelah corona ini kok rusak semua ya, ekonomi begini-begini, itu tidak akan terjadi kalau kita dapat ridho dari orang tua. Salah satunya nuwun sewu. Lah kadang-kadang ini macet, segala ini macet, diusahakan. Aku sudah usaha nih. Ini aku sampai ikut istighosa. Ternyata tambah ikut istighosa, tambah banyak utang. Jadi sekarang aku berhenti tidak ikut istighosa. Berarti tak judul aku. Istighosa kan tak judul. Tadinya lagi syarat, sudah. Aku syarat-syaratkan sampai kemana-mana. Kemarin tuh saya syaratkan dari daerah Bliga, pulang dapat garam 1,5 kilo, ditaburkan di depan tokonya sambil baca doanya, cukon kemarin coba. Sun mata ajiku jaran goyang, tak goyang tengah latar cuma tiku sodolan. Tak sebeno gunung jugruk, tak sebeno sekorasat, tak sebeno jambang bayine. Wong sak kampung jementil kantil mlebu nang tokoku, mlebu tok tapi gak tuku. Masuk tapi tak tuku. Salah satu untuk bisa berhasil semuanya adalah melalui doa ridho orang tua setelah Allah.
Lah sekarang itu sudah ndak berbalik. Jakun roman nengi socak. Payah, SMS malam telas kepada emak dan bapak di rumah. Pakai puisi. Meski mata tak bisa bertatap, mulut tak bisa berucap, dan tangan tak bisa berjabat. Stroke ringan ini. Sudah ke puskesmas. Kiranya SMS ini mewakili diriku, mohon maaf lahir batin. Tidak ada keridhaan di dalamnya. Maka itu membuat semua menjadi gelap. Setelah Allah ya, setelah Allah. Masya Allah. Makanya ketika ada orang tidak harmonis dengan mertua, ini menyangkut ke sini. Karena orang tua ada 3. 1, orang tua kandung yang melahirkan kita. 2, orang tua yang membesarkan kita. Membesarkan secara rohani adalah guru. Membesarkan secara jasmani orang yang bandani kita, membiayai kita, mengangkat kita anak. Mereka itu orang tua. No lain, malati kata orang Jawa. Yang ketiga siapa? Orang tua, ibu-ibu yang kita ambil anaknya. Ibu-ibu ngambil anaknya siapa? Jenengan ngambil anaknya siapa? Anaknya mertua. Dulu yang nyekolahkan suami kita kan mertua, yang nyeboin dari kecil mertua. Setelah dapat gaji, siapa yang terima gajinya? Nah, berarti kita ini ngambil anaknya mertua. Makanya mertua itu termasuk orang tua. Kalau dilawan, maka orang mertua ini juga nolain seperti orang tua kandung kita. Masya Allah. Pekelar siapa aja, sujud sampai sini hitam, weret sampai tasbihnya putus sebulan 3 kali. Jangan pernah berhenti baca Quran. Kalau berani melawan kepada mertua atau orang tua, maka swargane tutup, nerakanya buka. Kalau ada mertua ini seneng loh Bu. Pasti dia bilang, kita neka kebelah maletang mantong eding. Bukan dingin-dingan, memang begitu. Puji saya usul. Kenapa? Ya kalau mertuanya baik. Mertua saya itu gini. Loh ini emang ikan juga nos. Ikan cumi-cumi. Amit-amit kalau mertua saya itu cerewet. Tidak ada mertua cerewet. Tidak ada orang tua cerewet. Kalau mantu atau anaknya bisa mengambil hatinya dan menempati posisinya sesuai dengan aturan agama. Bu, Ibu, tapi ini terlalu Bu, terlalu. Loh kenapa terlalu? Soalnya, aduh, pokoknya aku amit-amit, sudah amit-amit. Saya tidak akan niru mertua saya. Besok kalau saya sudah tua, tidak akan ngerepotkan orang anak saya. Boleh berkata begitu, tapi Allah yang menciptakan kita sudah menyatakan seperti ini. Nur sewu, Yai suaranya ngepas ya, bismillah. Wa man nu'ammiru nunakkishu fil khalq afala Fauzi ternyata sepi. Tapi kalau itu di sini tidak apa-apa. Kalau di Jawa itu sudah dimarahi Bu Kartolo yang marahi. Gedang gluduk isine akeh rupane mripat wis ngantuk makane lambene doeh. Itu kalau di Jawa. Saya ulang lagi, disautin dong Bu biar saya tidak perasaan.
Allah niatkan zikir nggih. Bismillah. Wa man gelap. Saya nyaut tidak mau nyauti kok orang masih bernyawa. Orang masih kianabe kok panjenengan baca. Saya ulang tapi saya beri komando. Kalau sudah begini Allah, kalau belum begini meski berhenti diam dulu Bu. Nggih Bu nggih? Saya ulang lagi. Awas. Nunggu komando. Bismillah. Wa man yang ditambahi umur akan balik seperti anak kecil. Jadi meskipun kita bilang amit-amit, aku tidak mau merepotkan seperti mertuaku, seperti orang tuaku, amit-amit boleh berkata begitu. Tapi kalau Allah sudah menyatakan itu di surat Yasin, maka ketika umur 58 tahun ternyata sudah kena asam aurat. Kebetulan ikut anak yang ragil nih, anak yang bungsu ini soleh, bagus. Dia kan punya istri. Istri itu namanya menantu. Masya Allah. Menantu ini sikapnya kepada kita, apa kata sikap kita kepada mertua? Ada hubungannya. Dalilnya apa Bu? Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birru abaakum. Birru, maaf saya bahasa Jawa dulu. Birru padha bagusana sira kabeh abaakum ing bapak ibu nira. Tapi rukum bakal bagusi ing sira sapa abnaukum anak-anak sira. Berbuat baiklah engkau kepada kedua orang tuamu, maka kelak anak-anakmu akan berbuat baik kepada. Lah itu kalau kita baik dibalas baik. Lah kalau kita kepada menantu ini nanti bagaimana menantu ke kita? Apa kata kita dulu sama orang tua sama mertua? Kalau sama mertua tidak baik, insya Allah nanti kalau sudah punya mantu, coba lagi yang jeding mantunya. Lu kok bisa begitu Bu? Lah iya, kan ibunya sakit asam urat, mantunya pura-pura nganterin ke kamar mandi. Mari Bu saya antar. Pura-pura terpeleset terus diginikan kepala. Ibu mertuanya marah. Kamu mantu nggak tahu diri ya kamu. Maaf Bu, saya kepeleset. Bilangnya gitu, tapi mata melirik. Emang kamu kecengkot lagi Bu? Ya Allah. Nanti tak bilang sama anak, tak bilang sama suamimu. Dalam hati, ya bilang oh larinya lebih cepat aku. Saya bilang, titit, titit. Langsung si istrinya lari. Ya, assalamualaikum. Sudah hancur itu sudah. Mana Pak Yai ya? Kapan itu ada Pak Yai ceramah gini. Pokoknya tidak pejabat, tidak rakyat, tidak kiai, tidak santri, tidak kaya, tidak miskin. Kalau namanya orang laki-laki dibentak istrinya sekalian, goblok mendadak katanya gitu. Kalau salah ini berarti Yai loh ya. Saya nggak tahu, saya cuma nirukan. Dan kadang-kadang makin kata ada iya. Ya Allah ya Rabbi, ada suami minjamkan uang sama adiknya, nggak bilang sama istrinya, karena istrinya kan kikir alias dalam ceplengnya. Raja agak dalam ceplengnya orang, agak dalam cepleng TV. Masya Allah.
dipinjamkan ke adiknya karena adiknya butuh, tidak bilang sama istrinya. Adik janji 3 bulan, 4 bulan tidak dibeli. Insya Allah dibilang tetangganya, makanya ya sama ya butuh hati-hati, itu kan adiknya pinjam dan tidak disarahi, tahu begitu langsung tahu. Enggak makin besar, tak kira nyempit yang lagi, kun awu. Padahal suaminya itu komandan Banser, dan punya komandan orangnya takut saya apa, jadi komandan Banser ya. Masya Allah kepala hansip, siapa tidak tahu orang Bangkalan, tinggi raja, pokoknya berani. Ada copet berarti tangkap sendirian berani. Tapi orang leket, jangan sombong Pak ya. Kendeli kayak ngono. Ternyata palang aku di situ. Dia binen takut. Masya Allah. Padahal binen kini ros-koros. Kayak mereka lebar. Cuma celana. Kalau saya bilang gini ultimatum kayak provos. Taki. Tulis taki. Menurut sepeda. Naki dan cengkebuan. Masya Allah. Belum sampai di rumah Papa. Oleh. Tidak mungkin jawab. Cuma nakepek. Ya Allah. Kalau jawab sekali saja. Adik janji lagi mah. Nunggu 1 bulan. 1 bulan. Rumahnya tidak kotor. Dia ambil sapu. Disapu. Bersih. Lagi dapat ada. Sambil namun balik dan bina jenorotan, kok tak loncat, pasti cemaki, pakunan cemaki. Konsep tak tahu siapa sih susah. Kok tak sekurang bina cerewet. Asal aku tak cerewet, berlahan kayak cengel lah. Balik tak kelima, cacing buat tak biar cemeker. Makan mau beda apa? Kan boleh ada bina. Jangan dia kalah-kalah ternyata maku tak belum cerewet. Jangan-jangan yang bertepuk tangan itu pengalaman. Khusus ya untuk ibu juga, cuma saya tidak bahasnya sini, tapi ini ada catatan khusus. Biasanya orang laki-laki yang istrinya cerewet terus dia sabar, biasanya itu laki-laki ini derajatnya tinggi. Banyak sejarah seperti itu, tapi saya tidak cerita ini, saya teruskan yang lagi. Dan catatan buat kita Bu, kalau ada seorang istri yang cerewet kepada suami, urusan dosa saya tidak bilang, panjenengan sudah lebih paham. Tapi toreh, kalau ada seorang istri berani kepada suaminya, toreh, kalau punya anak, anaknya pasti eluk geluja. Puji kok bisa bilang begitu? Mana buktinya? Buktinya banyak, tapi yang otentik itu dalam Quran. Nabi Nuh alaihi salam, seorang nabi Allah, seorang soleh, tapi belum punya anak, kafir namanya Kan'an. Kemarin saya tanya itu, Masya Allah Yai, namanya putra Nabi Nuh namanya Kandar. Namanya Kan'an. Kenapa? Kok Nabi Nuh Nabi Nuh Rasul, tapi anaknya kafir. Itu jawabannya juga banyak. Satu, itu merupakan satu tanda dari Allah bahwa meskipun bapaknya baik, belum tentu anaknya baik. Harus dimengertikan agama dan didoakan. Ini nomor 2, memang ada ujian. Kadang sudah didoakan, dingajikan, pinter, tapi tetap melek. Itu ujian untuk orang tua. Tapi yang ketiga yang nyata, Nabi Nuh memang nabi, Nabi Nuh memang rasul, tapi istri Nabi Nuh adalah seorang wanita yang sanggup membuat putih rambut suami sebelum waktunya saking cerewetnya. Tapi ya tidak mesti yang rambutnya putih terus dicerewetin, tidak mesti. Tapi salah satunya adalah itu. Jadi ada hubungannya. Kalau sudah suami dipapan, ya maaf ya, aku tadi kan maunya nganter
ibu ke kamar mandi ya. Ibu kan agak gemuk jadi aku berat ya, aku kepleset ya. Terus tanganku gini ya. Kata ibu aku nyokot lagi ya. Maaf ya, aku gak bisa benar ibu sampean. Suaminya pasti akan bilang gini. Ya, yang sabar. Kalau enggak kamu siapa yang mau nganu ibuku? Apa itu datang jadi mari emak letu aja we cerewet. Era penting mantap kok sabar. Kok itu wajah kok lagi biasa. Sudah hancur sudah dunia akhirat. Itu nanti anaknya juga akan begitu. Anaknya akan begitu karena itu diputuskan kita harus baik sama orang tua, sama siapa itu mertua. Itu untuk keharmonisan kita. Tapi perlu kesabaran khusus memang, karena tua itu kan seperti anak kecil. Anak kecil itu biasa tanya sembarang cerewet, pasti orang tua ya gitu sama. Dan orang tua itu sering-sering sakit, itu memang ya begitu. Kita dulu juga begitu. Makanya saya baca di sebuah WhatsApp itu menyatakan begini. Tolong nak ya, kalau aku di masa tua ini ikut mengganggu kamu, maafkan aku nak. Kalau aku sering memecahkan gelas, maaf ya nak, jangan dimarahi karena aku tidak sengaja. Kamu dulu masih kecil ya berkali-kali nak memecahkan gelas. Betul lalu ada taplak ditarik, sudah pecah semua. Maaf nak, kalau aku berkali-kali sakit. Kemudian kamu mengobatkan ke dokter, maafkan aku nak. Aku memang tidak berdaya nak. Karena itu maafkan aku. Kamu dulu juga sakit seperti itu. Karena itu tidak layak kita memarahi orang tua ataupun mertua. Tapi itu kan orang tua pula, mertua ini loh. Mertua kan ibunya suami kita. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Perempuan itu atas kekuasaan suaminya. Dan laki-laki itu atas kekuasaan ibunya. Tidak bisa dibantah. Terus kalau mertuanya gimana Bu? Kan itu saya punya ibu, saya punya bapak, kemudian saya punya mertua, kata si istri. Terus orang tua bagaimana? Lah ini suami ini karena dia adalah suami dari istrinya, istri itu juga punya orang tua, maka ini juga orang tuanya. Karena itu kalau ada suami terus kok cerai sama keluarga istrinya, cerai sama bapak ibu mertuanya, ini juga terhukum dosa menjadi durhaka, menantu durhaka. Lah untuk mengantisipasi semua itu diperlukan nomor satu memang untuk mengerti tentang aturan agama. Yang kedua harus ada kesabaran dan keikhlasan, sehingga nanti rumah tangga ini terus beruntun. Kalau kita sudah baik pada orang tua, baik kepada mertua, anak cucu kita juga akan baik kepada kita semua, insya Allah. Jadi ini saya lihat jamnya, soalnya saya lihat duduknya sudah tidak jejak semua. Kalau sudah tidak jejak saya juga sungkan itu. Makanya kita akan dapat dua. Kalau kita baik kepada orang tua, kita akan dapatkan doa dari beliau semua. Yang kedua, anak cucu kita akan menjadi soleh. Karena itu kalau ada yang diuji anak kok dablek setengah mati, yang pertama kali kita lihat betul enggak kita sudah memberi agama pada mereka. Yang kedua, apakah kita dulu sudah baik pada orang tua? Kalau dulu tidak baik pada orang tua, pantesan anak ini juga tidak baik ke kita, menguji kita. Itu ada hubungannya. Lah kalau yang ketiga, anak ini kok masih dablek seperti ini, coba lihat apakah ada hak-haknya yang belum kita tunaikan. Hak untuk didoakan tengah malam, kita waktu itu lupa. Sehingga nanti pada akhirnya ditagih oleh anak melalui Allah yang memperingatkan. Anak yang menjadi dablek, akhirnya kita datang semua kepada Allah untuk memintakan doa. Jadi ada hubungannya antara orang tua, mertua, menantu, dan keluarga. Sangat erat sekali hubungannya. Tapi yang paling utama, perbanyaklah doa.
Kalau sudah kita misalnya diuji oleh Allah, punya mertua kok memang agak banyak bicaranya, kebetulan ibu kita nggak suka bicara, itu kan bisa lain tuh. Masya Allah, buku nggak pernah memarahi aku, kalau mak mertua aku aduh memarahi terus. Itu kan perlu satu penyesuaian, dan penyesuaian itu akan bisa gampang kita lakukan bila agama sudah kita ketahui hukumnya, kemudian kita sudah siap ikhlas untuk menjadi menantu. Lalu yang ketiga, kita banyak berdoa, insya Allah. Kan kalau berdoa, doanya apa ya Bu? Ya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara, boleh. Atau doa yang bahasa Jawa juga boleh, bahasa Madura juga boleh. Kalau India itu bahasanya itu pakai lagu. Bahut pyar karte hain unko sanam. Lagu juga tidak tahu artinya. Masya Allah. Yang tahu itu artinya resep dari rumah makan terak bulat. Benar-benar barokah. Kalau bikin soto, tumbar kemiri jahe, ditumbuk halus bumbune, tuli ketok seletrina pas bekesuuna, dimacam benar bipapana cek kalau main kerupuk bicena. Doa soto namanya. Karena apa? Kalau kita berdoa itu aslinya, kalau bisa doa maksurat. Maksurat itu dari Quran atau Al-Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, itu maksurat namanya. Tapi seumpama tidak bisa, jangan. Boleh bahasa apa saja. Allahumma ya Allah, alpok kredit tanah. Alpok kata orang Jawa itu kan lunas. Kalau sini alpok ya berbahaya. Wal lunas cicilana, wal tada otangana, tidak apa-apa. Yang kita nyambung. Tapi kalau bisa pakai doa maksurat, daripada baca doa tapi kita yang tidak maksurat ya, tapi kita tidak tahu artinya. Ini ada sebuah cerita. This is a true story, believe it or not. Bahasa Inggris. Bisanya cuma 5, itu tadi sudah luang 2, tinggal 3. Yang ketiga I love you, yang keempat you love me, yang kelima I and you love 8. Ada teman anak saya itu tugas di Poso, waktu Poso rusuh. Mak, mohon doanya Mak. Iya Nak. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Anaknya nggak tahu kalau itu doa bahasa Arab, tapi masuk WC. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Doanya mandi, doanya mujarab. Masya Allah, rombongan teman saya ini anaknya berkali-kali berhenti. Kenapa? Ada orang mencet kena doa anaknya. Seperti itu, insya Allah sederhana sekali. Yang penting kita ketahui kedudukan kita seperti apa. Mertua juga begitu, jangan gampang-gampang marah. Karena kita kan punya menantu itu dulu asalnya tidak sama dengan pendidikan kita kan gitu Bu ya. Tapi kita semakin tua itu loh, saya kok semakin ingat, aku sekarang ini sudah harus banyak mengalah. Anak-anak tidak sama dengan pikiran saya. Apakah ibu-ibu juga begitu? Oh nak, aku biar gak gitu nak. Kalau dipanggil mbahmu, kalau kamu masih ini, itu saya tidak usah marah, sudah, tidak apa-apa, dimaafkan saja. Nanti kalau malah tidak baik anaknya. Kenapa? Kena doa ibunya itu. Oh kamu meleng sekali, jangan pernah bilang meleng. Tidak ada anak meleng. Kamu sholihah, kamu sholihah. Karena kamu dulu waktu lahir kan bersih, putih. Tahu-tahu 16 tahun kok jadi berani sama orang tua, itu gimana? Berarti kita tidak bisa didik mereka. Maafkan. Mohon maaf kasar sekali. Saya pernah lihat ibu itu mau marah sama anaknya.
Semakin marahnya sampai keluar kebun binatang segala macam. Satu saat bilang, anaknya minta uang. Oh, uang terus. Setan kamu. Anaknya panggil setan. Anaknya lu pinter. Mah, aku setan. Papa demit sama aja. Jadi mama ini, ya aku demit. Hanya papa mamamu godorwo. Mbaknya bisa keluar dari dapur. Ojo ngono ngawur kon. Lek bapakmu demit, mamamu godorwo. Mbak ini proses mak lampir ngawur. Itu kan bahasa-bahasa ndak baik. Wah kalau marah gimana ya? Marah cara agama saja. Coba. Masya Allah. Katanya, ya kok panjang? Tajwid kata Kiai Fauzi. Subhanallah. Kamu kok senang sama uang nak? Pak cek tu jenda pese. Pola mon raja tetengah kunci beten siapa tahu jadi kunci betulan. Lumayan meskipun tidak nyai kena jadi hiburan. Mudah-mudahan bareng dengan hidayah dari Allah Ta'ala. Jangan pernah sepi dari berdoa. Kita orang tua, mertua jangan terlalu anak disalahkan terus, jangan doakan saja. Ini pernah ada di orang Bangkalan, anaknya 7. Subhanallah. Wah, anaknya itu walau main nakalnya setengah mati ukuran orang biasa. Ibunya tidak satu pun kalimat terucap, tapi dia terus demi mil kata orang Jawa, terus baca-baca. Sekarang ini 7 anak yang dapat itu semua hafal Al-Quran dan sudah diam karena ibunya diam dalam doa. Masya Allah. Tapi ya kita jangan terus anaknya menunggu diam kata Buci suruh baca Fatihah, toh iya. Kan penemuan di Jepang kata pendidikan terakhir itu kalau ada ibu cerewet, insya Allah putranya cerdas. Jadi kalau mandikan mulai dari bayi itu, Masya Allah, pipis ya nak, ayo disucikan, Bismillah ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, dijawi, Alhamdulillahilladzi adzaba anni al-adza wa afani, Alhamdulillah ya man, Bismillah. Cerewet seperti itu bikin anaknya cerdas. Penemuan terakhir dari Jepang, Masya Allah. Mudah-mudahan kajian kita kali ini meskipun ke barat ke timur tidak karuan modelnya, tapi intinya bisa kita insya Allah kita catat bersama. Mertua dan menantu sama seperti anak dan orang tua. Untuk bisa harmonis harus kita tahu ilmu agama. Kita ini di pihak menantu seperti apa, di pihak mertua seperti apa. Yang kedua, dasarilah semuanya dengan keikhlasan. Karena kalau tidak, kalau kita tidak baik sama mertua, maka anak-anak kita nanti juga mantu kita akan baik pada kita. Kalau kita tidak baik pada mertua dan orang tua, kita tidak akan mendapat doa dari mereka. Yang itu sangat kita butuhkan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Monggo kalau ada pertanyaan. Baik Bapak Ibu para jemaah yang kami hormati, Ibu Uci, ada pantun lagi Bu Uci. Kalau kertas jangan dibakar, kalau dibakar akan keluar api. Bapak Ibu sudah tidak sabar mau bertanya sama Bu Uci malam hari ini. Ya, Bapak Ibu yang mau tanya silakan. Yang bertanya dari arah sini ada Bu. Ibu nggak apa-apa tanya lagi. Any question? Nothing? Dari tengah Ibu nggak apa-apa Bu. Bu Uci ini pertanyaan apa saja yang dijabarkan ataupun yang belum dijabarkan boleh ya Bu ya, nyerempet gak apa-apa. Kalau tidak bisa kan ada para kiai Insya Allah yang jawab. Ibu dari bagian ini, oh kok selfie ini? Kalau Pak selfie. Astagfirullah. Ya, mungkin Anda bertanya mungkin Pak Yai. Ya. Nah itu ada satu Pak Yai. Oh ya Ibu. Ya. Ibu, ada saingannya Bu Uci di sini. Alhamdulillah. Namanya Ibu Yana Saiful. Pemenang juara dangdut di Bangkalan. Nanti suruh nyanyi Bu. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kalau suruh nyanyi Rita bukan main Bu. Kalau Rita di Jakarta kan namanya Rita Sugiarto. Ini? Beliau Rita Sugiduit. Baik, monggo Bu. Terima kasih. Ustazah, ini kami mau tanya. Selama ini ya saya istrinya curhat sama Dede. Alhamdulillah.
saya sebenarnya nggak mau curhat masalah orang tua, tapi ini kenyataan buat saya gitu. Gini, selama ini kan saya itu sebenarnya baik sama mertua saya, selalu manut, tapi ada saja salah dulu. Itu gimana, Ustaz? Tapi saya selama ini selalu mengalah, tapi akhirnya mertua saya sendiri akhirnya juga oh ternyata mantu saya ini gini, malah saya yang dialami. Alhamdulillah. Makasih Ustaz. Alhamdulillah. Memang begitu Bu. Kadang kita tidak masuk akal. Saya itu pernah sama umi saya. Kan saya kalau pulang tuh ke Madura, Toron itu kalau hari raya. Saya ini kebetulan adik saya juga ikut di sini. Di rumah itu ada 3 adik saya. Umi ikut saya. Kemudian saya kan harus ke Madura karena umi emak di Madura ada. Jadi saya pulang untuk hari raya. Terus saya minta adik-adik saya nungguin. Dek, gantian lah, aku 3 hari di sana. Itu saya yang dimarahi. Uci iku karpe dhewe. Awak enak-enak nang maratuane wong anak iku lho ya di maratuwa. Bapak kok ana di maratuwa gitu. Jadi saya yang salah. Akhirnya ya enggak apa-apa, memang begitu. Tiba-tiba beliau itu diam-diam, bunga saya dipotong semua. Loh Mi, kok dipotong Mi bunga saya? Bapak kok apa ngasih tak potong? Ya gak apa-apa, Mi nggih mboten apa-apa kersane Mi. Itu kalau gorengkan ikan tempe. Gorengkan, beliau kan nggak bisa jalan. Dibopong sama anak. Gorengkan ikan tempe, Masya Allah. Kalau sudah goreng tempe untuk saya, selebihnya itu udah boleh dipakai lagi, biar sehat, dibuang. Loh, itu menurut saya kan enggak ini ya. Terus saya ini pelan-pelan bilangnya, Mi, Pok, Mi, umpama Mi ya, minyak itu jangan dibuang Mi, biar itu anak mbak-mbak podong goreng rengginang, enak kan Mi ya, langsung berdiri, marah. Anjir gak enak ikut anak, lari ke dalam. Lu saya kan gak ngerti, lu apa ini? Ya Allah, ya Rabbi, Mi, maaf, ya gak apa-apa Mi, dibuang saja, sudah Mi, gak apa-apa Mi. Anjir aku nak perasaan kalau ikut anak ini. Nah, itu kan seperti gak masuk akal. Tapi saya kembali lagi, Umi sudah seperti orang anak kecil lagi. Dan saya nanti juga akan begitu. Mudah-mudahan saya gak pernah menyakiti hati Umi. Jadi meskipun disalahkan, saya tidak apa-apa. Yes, Alhamdulillah. Kadang rundingan, Mi, kau gak usah melok-melok, kamu gak tahu. Loh, Umi mau kemana? Aku ini mau ke rumahnya Uci, tahu gak kamu? Ini kan Uci. Kau jangan ngomong lagi, kau gak ngerti kan? Sudah diam kamu. Oh ya sudah diam. Hanya semalam gak mau tidur ya. Umi saya, itu sama adik saya sekarang ada di sini. Kita besok mau ujian S2. Semalam tuh Umi itu tidak tidur, duduk. Aku tak mau main uji, gitu padahal itu di rumah saya. Saya tungguin di pinggirnya sama adik saya itu mau ujian besok S2. Akhirnya setelah itu ternyata sampai subuh, Mi sudah subuh, iya wis nak, Mi saya maaf ya Mi jam 6 berangkat Mi mau ujian, iya wis nak, coba kan dia Mi, iya wis lulus. Ini adik-adik saya ujian S2 itu Ustaz, 7 menit lulus. Karena yang uji ketepatan kenal Prof. Ali Aziz. Saya gini, lho Mbak, sampean ta? Iya, nggih. Sampeyan lemu Mbak? Gimana? Ini Mbak, ini yayasan sama dewe ya? Nggih. Iya kok dungaren iso sinkron ya, biasa ibu ditutup-tutupi, ini enggak ya? Ya Mbak, sudah, enggak apa-apa. Mudah-mudahan manfaat, sudah lulus. Adik saya juga 7 menit. Lah itu apa enggak? Karena memang Allah memberikan ujian itu melalui orang tua saya yang semalam. Saya tidak belajar, nungguin Umi. Itu kan seperti tidak masuk akal. Kita ikhlaskan saja. Itu ada keindahan tersendiri insya Allah. Nggak ibu, ibu tidak mau nyanyi. Buci, Dalam. agar imun kita naik, agar ibu kita meningkat, Ibu Yana Saiful yang nyanyi Muara Kasih Bunda. Wah,
Berdiri Bu, berdiri Bu. Gak apa-apa Bu, jadi kita senang datang ke sini. Ya Ibu-ibu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aina minni Wah, majlis anta bihi fidratun tammat. Begitu aja, udah salam kenal. Masya Allah. Tadi katanya Ibu Rita, saya pikir ada lagu pengumuman itu. Oh, Hari ini saya umumkan. Terima kasih. oh gitu tuh. Satu lagi kalau gitu. Lau kana bainana. Satu lagi segitu tuh. Tamat salam Wah, 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 keren deh. وأنا حب وقلب هائم وفراز هائر منك تمام. Makasih. Alhamdulillah. Matur nuwun, matur nuwun. Mohon maaf. Ibu Nyai Uci, saya mewakili dari pertanyaan Ibu Yana Saiful. Saya pernah membaca kata-kata bijak mengatakan dalam kehidupan 1, jujur, 2, ikhlas, 3, menerima apa adanya. Yang saya tanyakan yang ketiga, menerima apa adanya. Maksudnya nopo Ibu? Yang diterima apa dulu? Iya. Iya. Yang diterima, misalnya apa adanya atau ada apanya ya? Apa adanya Bu? Apa adanya? Tapi Ibu bulan nanti insya Allah ada apanya. Walidin. Alhamdulillah ya sudah diingatkan, takut lupa. Nuwun sewu, kita menerima apa adanya itu artinya bersyukur kepada Allah. Misal saya diberi oleh Allah suami yang seperti ini, itu lengkap sudah dipaket sama Allah. Pasti itu sinkron dengan saya. Jadi suami saya ininya kekurangannya di sini, kelebihannya di sini, itu saya terima apa adanya. Itu membuat kita menjadi bersyukur. Insya Allah apa adanya. Ada lagi Bu pertanyaan? Gak apa-apa, Bapak juga bertanya. Jangan nggak apa-apa. jangan bertanya sudah malam. Hah? Nah, kalau sudah suruh bertanya, Ibu bertanya. Gantian Ibu sudah nyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajah Uci. Saya pribadi sebagai ibu rumah tangga yang memiliki suami dan 3 orang anak, yang tentunya ketiga anak saya memiliki berbagai karakter yang kadang-kadang itu membuat hati saya sebagai ibu dan sebagai istri senang, bahagia, tapi kadang-kala juga menjadikan saya jengkel. Mohon petunjuk untuk resep supaya saya bisa menghadapi berbagai hal yang dihadapi di dalam rumah tangga, dan insya Allah ini dialami oleh semua ibu-ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terjawab sebetulnya sama Al-Mukarram Bapak Haji Zainal Alim. Ya diterima itu sudah apa adanya. Diterima. Terima apa adanya. Sudah. Yang penting dinasehati, kemudian didoakan, dan tidak sampai membuat kita jadi marah. Karena marah itu yang membuat kita akan menjadi sakit. Ya? Panjenengan sudah mengalami itu, insya Allah. Ya, sampun. Satu lagi ya, satu lagi. Ada yang tadi ada yang ngecung tangan soalnya tadi. Dan ada itu mau pulang katanya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bukan kisah saya, tapi saudara saya.
Saya mau tanya ini, ada 2 saudara, tapi cowok sama cowok gitu. Terus ibu ini punya mantu kan, pastinya cewek sama cewek tuh kan. Yang dua-duanya sama perlakuannya si mertua ini sama sebenarnya kedua mantu. Tapi salah satu mantu yang mbaknya itu mbak ipar ya. Yeah. Mbak ipar itu merasa gak diunggulkan, yang lebih diunggulkan tapi adik iparnya. Sedangkan adik iparnya itu sejak mentunan seduhuna gitu, ngasih seduhuna ke mbak ipar, ngasih ke mertua seduhuna ke mbak ipar, gak ada ini itu. Tapi si mbak ipar ini pikirannya kotor terus kan. Lah ini sebagai adik ipar gimana sikapnya, harus gimana? Sampai pada akhirnya si mbak ipar ini nengkarin adik ipar luar biasanya, gak terbayang, seakan-akan lihat musuh yang mau diperangi terus gitu. Lah sebagai adik ipar ini sikapnya harus kayak gimana? Sama deh. Terima kasih. Sama-sama. Itu nomor 1 sudah, tidak bisa cara lain. Nomor 1 didoakan. Itu cara Nabi begitu. Dan yang kedua didekati secara hati-hati, karena itu mungkin memang sifatnya seperti itu. Merubah sifat itu tidak akan bisa. Yang bisa merubah adalah Gusti Allah. Karena itu tetap saja bersabar. Karena Allah memberikan ujian seperti itu, pasti Allah sudah memberikan jalan dan menyatakan kamu kuat untuk ini. Dan setelah itu nanti kamu akan diberi hadiah oleh Allah Ta'ala. 1, seperti itu, doakan. Setiap disakiti sudah doakan saja. Doakan saja. Lama-lama insya Allah dibukakan hatinya oleh Allah, kita tetap baik. Meskipun orang tidak baik, kita jangan ikut tidak baik. Biar orang lain tidak baik, tapi kita tetap harus menjadi baik. Nanti dia baik, mohon maaf. Sabar Nyai, telas. Cukup ya Bapak Ibu? Sudah cukup. Ada Ya. pantun lagi Nyai. Alhamdulillah. Berenang ke tepi kali, Gitu. ke Bangkalan jauh sekali. Anggota pengajian ini sudah tidak asing lagi minta Bu Nyai menyanyikan satu lagu malam hari ini. Alhamdulillah. Betul ya, cocok ya. Lagunya Hai Manusia atau bukan? Atau yang lain? Muara Kasih Bunda? Muara Kasih Bunda Nyai. Saya itu tidak bisa nyanyi. Gak bisa nyanyi. Karena nyanyinya itu kalau dengar orang-orang mantu kan ada salon. Oh gitu ya. Didengar dikit-dikit gitu. Yang mana yang Mutiara Kasih Bunda itu? Bunda. Oh itu, iya tidak bisa sama sekali saya Ustaz. Bisanya yaitu ujung-ujungnya Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib min taibatin qabla al-baghib liban kurbal habib. Langsung saja, ya habibi ya Muhammad, ya tabibi ya mumajjad, anta dhu fadlil muayyad, jalla man salla alaih, ya habibi ya Muhammad, ya tabibi ya mumajjad, anta dhu fadlil muayyad, jalla man salla alaihi. Mari kita baca sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Wa akhiran, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.